Aku ingin kamu dengarkan kalimat ini baik-baik. Kalau investasi itu soal kepintaran, dunia sudah dipenuhi orang kaya. Tapi kenyataannya tidak. Setiap hari, jutaan orang membuka grafik, mengejar saham yang sedang naik, mencari sinyal, mencari rumus pasti, dan hampir semuanya melakukan kesalahan yang sama. Mereka ingin menang cepat. Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin menyakitkan. Kebanyakan orang tidak miskin karena kurang peluang. Mereka miskin karena tidak tahan menunggu. Pasar tidak menghancurkan orang bodoh. Pasar menghancurkan orang yang merasa paling pintar. Aku tidak pernah membangun portofolio untuk selalu benar. Aku membangunnya untuk bertahan dari kebodohanku sendiri. Dan justru disitulah rahasia kekayaan jangka panjang tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang yang paling sering trading justru jarang kaya? Mengapa orang yang terlihat sibuk justru sering kehilangan uang? Dan mengapa keputusan paling menguntungkan seringkali terasa paling tidak nyaman? Video ini tidak akan memberimu 5 saham rahasia. Tidak ada formula sakti, tidak ada jalan pintas. Tapi jika kamu berani mendengar kebenaran yang tidak enak, cara berpikirmu tentang uang akan berubah selamanya. Dan setelah itu, kamu tidak akan pernah melihat investasi dengan cara yang sama lagi. Aku ingin mulai dengan mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak suka dengar. Tidak ada sistem investasi yang selalu menang. Tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Kalau ada seseorang yang berdiri di hadapanmu, menatap matamu, lalu berkata, "Aku punya formula, ikuti ini dan kamu pasti kaya." Aku ingin kau tahu satu hal. Orang itu entah bodoh, entah pembohong. Seringkali, keduanya sekaligus. Kenapa pernyataan ini membuat orang marah? Karena manusia membenci ketidakpastian. Manusia ingin kepastian. Manusia ingin resep. 5 langkah menuju kaya. 7 saham anti rugi. Portofolio ideal untuk semua kondisi pasar. Pertanyaannya, kalau investasi memang sesederhana itu, mengapa dunia tidak dipenuhi oleh orang kaya? Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat satu pola yang berulang. Setiap generasi selalu percaya mereka menemukan cara baru untuk mengalahkan realitas. Setiap generasi selalu yakin bahwa kali ini berbeda. Dan setiap generasi selalu belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa hukum dasar investasi tidak pernah berubah. Di Berkshire, kami tidak duduk dan berkata, "Oke, hari ini kita harus punya sekian persen saham teknologi, sekian persen obligasi, sekian persen properti." Tidak. Kami tidak peduli kategorinya apa. Kami peduli satu hal saja. Apakah ini peluang yang masuk akal? Kami tidak membiarkan pikiran kami dikurung oleh kotak-kotak buatan manusia. Karena kategori adalah ilusi kenyamanan. Ia membuat orang merasa pintar. Padahal seringkali hanya membuat orang malas berpikir. Aku tahu, ini terdengar arogan. Aku tahu ini terdengar melawan arus. Dan itu memang benar. Kami sepenuhnya tidak sejalan dengan dunia manajemen investasi modern. Mereka mencintai model. Mereka mencintai grafik. Mereka mencintai teori yang rapi. Kami mencintai realitas. Realitas itu berantakan. Tidak simetris, tidak bisa diprediksi dengan presisi palsu. Masalahnya, orang tidak ingin realitas. Mereka ingin kenyamanan psikologis. Mereka ingin diyakinkan bahwa masa depan bisa dikendalikan, bahwa risiko bisa dihilangkan, bahwa ketidakpastian bisa dihapus. Aku akan jujur padamu. Pertanyaan tentang portofolio ideal itu sendiri sudah salah arah. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa penanyanya belum benar-benar memahami apa itu investasi. Investasi bukan tentang kepastian. Investasi adalah tentang bertahan hidup dalam ketidakpastian. Aku tidak pernah membangun portofolio untuk selalu benar. Karena itu, mustahil. Yang aku bangun adalah portofolio yang masih hidup. Bahkan ketika aku salah, dan percayalah, aku sering salah. Aku salah menilai bisnis. Aku salah menilai manusia. Aku salah menilai masa depan. Aku melewatkan peluang besar. Aku membeli hal-hal yang seharusnya tidak pernah aku sentuh. Ini bukan pengakuan kelemahan. Ini adalah pengakuan realitas. Pertanyaannya bukan bagaimana caranya agar tidak pernah salah.
Pertanyaannya adalah, seberapa besar kerusakan ketika aku salah? Disitulah perbedaan investor dewasa dan penjudi berkedok investor. Penjudi bertanya, berapa besar aku bisa menang? Investor bertanya, berapa besar aku bisa hancur? Dan kalau pertanyaan keduamu tidak jelas jawabannya, kau sedang bermain dengan api. Aku sering ditanya, Charlie, kenapa kamu tidak mengikuti teori portofolio modern? Jawabanku sederhana, karena teori itu mengasumsikan dunia yang lebih rapi dari kenyataan. Dunia nyata penuh kejutan, dunia nyata penuh kebodohan manusia, dan yang paling berbahaya, dunia nyata penuh rasa percaya diri yang tidak pantas. Setiap krisis besar dalam sejarah keuangan selalu lahir dari keyakinan kolektif bahwa risiko telah dihilangkan. Dan setiap kali, realitas datang menampar dengan keras. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, biarkan aku bertanya padamu satu hal. Apakah kamu benar-benar ingin kaya? Atau kamu hanya ingin merasa aman dengan ilusi sistem? Karena dua hal itu seringkali tidak berjalan bersama, aku akan memberitahumu rahasia yang jarang dibicarakan investor. Musuh terbesar dalam investasi bukan pasar, bukan inflasi, bukan resesi. Musuh terbesarnya adalah dirimu sendiri. Aku tidak mempercayai diriku, dan justru karena itulah aku bisa bertahan. Aku tahu pikiranku bisa keliru. Aku tahu emosiku bisa menipuku. Aku tahu keyakinanku bisa berubah menjadi kesombongan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi aku tidak membangun sistem yang bergantung pada kecerdasanku. Aku membangun sistem yang bisa bertahan dari kebodohanku. Ini terdengar tidak heroik, tidak seksi, tidak menjual buku. Tapi inilah yang bekerja. Prinsip pertamaku sederhana. Jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan segalanya. Aku tidak peduli seberapa yakin dirimu. Aku tidak peduli seberapa dalam risetmu. Aku tidak peduli seberapa pasti kelihatannya. Kalau satu keputusan bisa menghancurkan hidup finansialmu, maka keputusan itu terlalu besar. Aku melihat orang-orang menaruh 30%, 40%, bahkan lebih ke satu saham. Mereka berkata, aku yakin ini akan naik. Aku hanya bisa menggeleng. Itu bukan investasi. Itu adalah perjudian dengan ego. Ego berkata, aku benar. Realitas berkata, kita lihat nanti. Dan realitas selalu menang. Aku selalu menganggap setiap posisi sebagai potensi kesalahan. Pertanyaannya bukan, apakah aku bisa salah? Pertanyaannya adalah, apakah aku masih hidup setelahnya? Sebagian besar orang tidak bangkrut karena mereka bodoh. Mereka bangkrut karena mereka terlalu yakin. Keyakinan berlebihan adalah racun paling mahal di dunia keuangan. Aku lebih memilih terlihat konservatif daripada terlihat pintar lalu hancur. Aku pernah melihat orang-orang cerdas, lulusan universitas terbaik, dengan model paling canggih, kehilangan segalanya. Kenapa? Karena mereka percaya mereka tidak bisa salah. Aku tidak pernah punya ilusi itu. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, kalau ini nol, apa yang terjadi pada hidupku? Kalau jawabannya semua hancur, aku tidak masuk. Sederhana, tidak romantis, sangat efektif. Inilah mengapa ukuran posisi lebih penting daripada seberapa cerdas analisismu. Analisis hebat dengan ukuran posisi bodoh tetap berakhir buruk. Analisis biasa-biasa saja dengan ukuran posisi disiplin bisa bertahan puluhan tahun. Dan bertahan puluhan tahun, itulah rahasia sesungguhnya dari kekayaan. Uang besar tidak dibuat dari satu keputusan jenius. Uang besar dibuat dari tidak melakukan keputusan bodoh yang fatal. Aku tahu, ini bertentangan dengan cerita-cerita heroik yang kau dengar. Tentang orang yang all in, tentang keberanian besar, tentang risiko ekstrim. Cerita-cerita itu terdengar menarik, karena kita jarang mendengar cerita tentang mereka yang gagal dan hilang selamanya. Kuburan investasi, penuh dengan orang-orang berani. Aku tidak ingin menjadi berani. Aku ingin menjadi tua. Aku ingin masih ada di meja permainan ketika peluang nyata muncul. Dan peluang nyata hanya datang sesekali. Kalau kau sudah hancur sebelum itu, kecerdasanmu tidak ada gunanya.
Jadi biarkan aku bertanya padamu, apakah portofoliomu dirancang untuk membuatmu terlihat pintar, atau dirancang untuk membuatmu tetap hidup? Apakah keputusanmu dibuat untuk memberi dopamin jangka pendek, atau ketenangan jangka panjang? Karena pasar tidak peduli dengan perasaanmu. Pasar hanya menghukum kesalahan yang terlalu besar. Dan satu hal terakhir, sebelum kita melanjutkan, kalau kamu membangun portofolio yang mengharuskanmu selalu benar, kamu sudah kalah, bahkan sebelum memulai. Kalau kamu membangun portofolio yang masih berdiri ketika kamu salah, kamu sedang bermain permainan yang benar. Dan permainan ini bukan tentang menang cepat, ini tentang bertahan lama. Karena waktu adalah satu-satunya keunggulan yang benar-benar adil di dunia investasi. Izinkan aku jujur sejak awal, sebagian besar orang tidak kehilangan uang karena mereka kurang cerdas. Mereka kehilangan uang karena mereka membeli sesuatu yang tidak mereka pahami. Ini terdengar terlalu sederhana, sampai orang mengabaikannya. Padahal disinilah kuburan kekayaan berada. Aku telah melihatnya berulang kali. Seseorang datang dengan mata berbinar, penuh semangat, lalu berkata, "Charlie, ini bisnis masa depan, sangat kompleks, sangat canggih." Aku biasanya berhenti mendengarkan di kata kompleks. Kompleksitas sering disalahartikan sebagai kecerdasan. Padahal dalam investasi, kompleksitas adalah cara tercepat untuk menipu diri sendiri. Aku selalu bertanya satu hal yang membuat orang tidak nyaman. Tolong jelaskan, bagaimana bisnis ini menghasilkan uang? Seolah-olah aku anak 12 tahun. Dan kau tahu apa yang terjadi? Mereka tersenyum canggung. Mereka mulai menggunakan istilah teknis. Mereka berputar-putar. Mereka menjelaskan semuanya. Kecuali intinya. Disitulah aku tahu jawabannya. Mereka tidak mengerti apa yang mereka beli. Kalau kau tidak tahu dari mana uang itu datang, kau tidak tahu apa yang bisa menghentikannya. Dan kalau kau tidak tahu apa yang bisa menghentikannya, kau sedang berjudi. Aku tidak peduli seberapa banyak orang pintar yang menyukainya. Aku tidak peduli seberapa tinggi harganya sudah naik. Aku tidak peduli seberapa sering ia disebut di berita. Jika aku tidak bisa memahaminya dengan jelas dan sederhana, aku tidak menyentuhnya. Masalahnya, ini menghilangkan banyak peluang. Dan itu bagus. Investasi bukan lomba siapa yang paling sibuk. Bukan kompetisi siapa yang punya portofolio paling berwarna. Investasi adalah permainan eliminasi. Aku tidak bertanya, apa yang bisa aku beli? Aku bertanya, apa yang harus aku singkirkan? Dan sebagian besar hal memang pantas disingkirkan. Orang mengira investor hebat tahu segalanya. Itu salah besar. Investor hebat tahu apa yang harus diabaikan. Warren dan aku tidak menghasilkan uang dengan memahami segalanya. Kami menghasilkan uang dengan memahami sedikit hal, sangat dalam, dan menunggu dengan sabar. Aku sering berkata, kami tidak dibayar untuk menjadi pintar. Kami dibayar untuk tidak bodoh. Kebodohan terbesar dalam investasi adalah membeli sesuatu hanya karena orang lain terlihat pintar melakukannya. Itu bukan analisis, itu penyerahan diri. Aku melihat orang membeli perusahaan teknologi karena takut ketinggalan. Mereka tidak tahu apa produknya, tidak tahu siapa pelanggannya, tidak tahu bagaimana kompetisinya bekerja. Tapi mereka tahu satu hal, harganya naik. Itu cukup bagi mereka. Sampai suatu hari, harganya turun, dan ketika harga turun, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena sejak awal mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Jika kau membeli bisnis, karena kau memahami nilainya, harga turun adalah peluang. Jika kau membeli bisnis karena harga naik, harga turun adalah bencana. Perbedaannya bukan pada pasar. Perbedaannya ada di kepalamu. Aku lebih suka terlihat bodoh karena melewatkan tren, daripada terlihat pintar lalu bangkrut. Setiap kali aku tergoda oleh sesuatu yang tidak aku pahami, aku mengingatkan diriku sendiri, Charlie, tidak ada kewajiban untuk bermain di setiap permainan. Pasar akan selalu ada, peluang akan selalu datang. Tidak ada hadiah untuk terburu-buru. Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar memahami apa yang kamu miliki sekarang? Atau kamu hanya berharap orang lain akan membayar lebih mahal nanti? Karena berharap bukan strategi,
Dan satu pernyataan terakhir yang mungkin menyakitkan. Jika kamu merasa tertinggal karena tidak ikut tren tertentu, itu pertanda baik. Itu berarti kamu masih menggunakan akal sehat. Sekarang kita sampai pada topik yang membuat banyak orang gelisah. Diversifikasi. Ini adalah kata yang terdengar bijak. Kata yang membuat orang merasa aman. Kata yang sering diucapkan tanpa benar-benar dipahami. Aku akan mengatakan sesuatu yang membuat sebagian orang marah. Diversifikasi berlebihan adalah pengakuan ketidaktahuan. Jika kau tidak tahu apa yang kau lakukan, maka, ya, sebarkan uangmu kemana-mana. Miliki segalanya. Terima hasil rata-rata. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu keputusan yang rasional. Untuk orang yang tidak ingin berpikir terlalu dalam. Tapi jangan menyebutnya strategi jenius. Masalah muncul ketika orang berpura-pura cerdas, namun bertindak seolah mereka tidak tahu apa-apa. Mereka berkata ingin mengalahkan pasar, tapi memegang puluhan saham yang tidak mereka pahami. Mereka berkata ingin hasil luar biasa, tapi membangun portofolio yang dirancang untuk mediokritas. Aku pernah berkata, jika kau memiliki 100 saham, kau memiliki 100 hal yang tidak kau pahami dengan baik. Itu bukan pengurangan risiko. Itu pengalihan tanggung jawab. Diversifikasi sejati bukan soal jumlah, itu soal pemahaman. Aku lebih nyaman memiliki sedikit bisnis yang aku pahami, daripada banyak bisnis yang hanya aku kenali namanya. Tentu saja, ini membutuhkan sesuatu yang langka. Disiplin, kerendahan hati, dan kesabaran. Kebanyakan orang tidak punya ketiganya. Mereka punya kepercayaan diri palsu tanpa kompetensi, dan itu kombinasi paling berbahaya. Aku tidak menyarankan semua orang untuk berkonsentrasi. Justru, sebaliknya, sebagian besar orang tidak boleh melakukannya. Konsentrasi hanya masuk akal jika kau benar-benar melakukan pekerjaan rumahmu, jika kau benar-benar memahami bisnisnya, jika kau benar-benar siap secara emosional ketika harga turun. Tanpa itu, konsentrasi bukan keberanian, itu bunuh diri finansial. Namun jangan pula bersembunyi di balik diversifikasi sebagai alasan untuk malas berpikir. Itu juga bentuk kebodohan yang lebih halus. Aku selalu memberi batas pada diriku sendiri. Seberapapun yakinnya aku tahu aku bisa salah. Dunia terlalu kompleks, manusia terlalu tidak terduga, kesombongan terlalu menggoda. Jadi ya, aku berkonsentrasi, tapi dengan pagar pengaman. Tidak pernah satu bisnis menguasai seluruh hidupku. Tidak pernah satu ide menentukan masa depanku. Kau tahu apa ironi terbesarnya? Banyak orang membeli banyak saham agar bisa tidur nyenyak, tapi justru tidak pernah tidur nyenyak karena mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Mereka tidak tahu risiko sebenarnya. Mereka hanya tahu angka bergerak naik dan turun. Aku tidur nyenyak karena aku tahu persis apa yang aku miliki. Aku tahu kenapa aku membelinya. Aku tahu dalam kondisi apa aku akan menjualnya. Dan itu jauh lebih menenangkan daripada ilusi aman dari banyaknya jumlah. Jadi sekarang, biarkan aku bertanya, apakah portofoliomu dibuat untuk menenangkan pikiranmu? Atau untuk menutupi ketakutanmu? Apakah kamu memiliki banyak aset karena kamu paham risikonya? Atau karena kamu takut memilih? Karena ketakutan yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Tetaplah ketakutan, dan pasar selalu menemukan cara untuk menghukumnya. Sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang terdengar sederhana, namun hampir selalu dilanggar. Bisnis hebat bisa menjadi investasi buruk, dan bisnis biasa-biasa saja bisa menjadi investasi luar biasa. Perbedaannya ada pada satu hal, harga yang kamu bayar. Kebanyakan orang jatuh cinta pada cerita. Mereka menemukan perusahaan yang terlihat luar biasa, produk canggih, brand terkenal, pertumbuhan cepat. Lalu mereka berhenti berpikir, aku tidak pernah jatuh cinta pada bisnis, aku jatuh cinta pada logika. Aku selalu bertanya, apakah bisnis ini punya keunggulan yang bertahan lama? Bukan keunggulan tahun ini, bukan keunggulan kuartal depan, tapi keunggulan yang masih ada ketika aku sudah tua dan rambutku semakin sedikit. Bisnis hebat tidak harus ribut, seringkali justru membosankan. Mereka melakukan hal yang sama, berulang-ulang, dan mencetak uang tanpa banyak drama.
Tapi keunggulan bisnis saja tidak cukup. Karena bisnis tidak dijalankan oleh malaikat. Bisnis dijalankan oleh manusia. Dan disinilah banyak investor tertipu. Aku lebih takut pada manajemen buruk daripada kompetisi sengit. Karena kompetisi bisa terlihat. Kebodohan dan ketidakjujuran sering disembunyikan. Aku selalu membaca laporan tahunan, bukan untuk mencari angka, tapi untuk membaca karakter. Apakah mereka bicara lugas atau penuh putaran kata? Apakah mereka mengakui kesalahan atau selalu menyalahkan dunia? Manajemen yang jujur akan mengatakan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak menyenangkan. Manajemen buruk akan menjual mimpi sambil menguras dompet pemegang saham. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering menghancurkan hasil investasi. Harga. Orang berkata padaku, "Charlie, ini perusahaan terbaik di dunia." Aku menjawab, "Mungkin, tapi berapa harganya?" Tidak ada bisnis yang cukup hebat untuk dibeli di harga bodoh. Matematika tidak peduli dengan reputasi. Jika kamu membayar terlalu mahal, hasilmu akan mengecewakan. Margin of safety bukan konsep akademis. Itu cara bertahan hidup. Aku ingin membeli di harga yang masih masuk akal. Bahkan jika aku sedikit salah. Karena aku tahu, aku sering sedikit salah. Aku lebih suka melewatkan peluang daripada memaksakan diri membeli di harga yang tidak rasional. Dan disinilah, kesabaran menjadi senjata rahasia. Peluang besar jarang datang, tapi ketika datang, mereka sering datang saat orang lain ketakutan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang membeli bisnis atau sedang membeli harapan? Karena harapan tidak pernah muncul di laporan keuangan, dan pasar tidak memberi imbalan pada doa. Sekarang kita masuk ke topik yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Cash orang berkata, cash itu malas. Cash itu tidak produktif. Cash itu menghambat return. Aku selalu tersenyum mendengarnya. Karena orang yang berkata seperti itu biasanya belum pernah benar-benar mengalami krisis. Cash bukan tentang return hari ini. Cash tentang kelangsungan hidup besok. Aku tidak memegang cash karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memegang cash karena aku tahu akan datang hari di mana orang lain tidak punya pilihan. Ketika pasar jatuh, ketika harga runtuh, ketika ketakutan merajalela, cash berubah menjadi kekuatan. Cash memberi opsi, cash memberi ketenangan, cash memberi kebebasan untuk bertindak saat orang lain membeku. Orang mengira cash adalah drug karena mereka hanya melihat dunia saat pasar naik. Mereka lupa bahwa pasar juga bisa jatuh, dan ketika jatuh, likuiditas adalah segalanya. Aku dan Warren pernah duduk bertahun-tahun tanpa melakukan apa-apa. Orang menertawakan kami. Mereka berkata kami ketinggalan zaman, terlalu konservatif, tidak agresif. Lalu krisis datang, dan tiba-tiba kami adalah satu-satunya yang bisa bergerak tanpa menjual aset bagus di harga buruk. Cash bukan tentang keberanian, cash tentang kesabaran. Orang yang selalu fully invested sebenarnya sedang berkata, "Aku tahu masa depan," dan itu kesombongan tingkat tinggi. Aku tidak tahu masa depan. Aku hanya tahu satu hal. Kesempatan besar datang pada waktu yang tidak nyaman. Cash memberiku kemampuan untuk berkata, ya ketika peluang akhirnya muncul. Tanpa cash, kamu bukan investor, kamu penonton. Dan sekarang aku ingin bertanya padamu, apakah kamu memegang cash karena kamu malas? Atau karena kamu sedang menunggu? Apakah kamu takut terlihat bodoh karena tidak ikut pesta? Atau kamu cukup dewasa untuk menunggu saat musik berhenti? Karena satu hal yang pasti, ketika kepanikan datang, cash berhenti menjadi angka. Ia berubah menjadi kekuasaan. Dan di dunia investasi, kekuasaan sejati bukan pada siapa yang paling berani, tapi pada siapa yang masih berdiri ketika orang lain jatuh. Izinkan aku membawa kamu ke satu momen yang selalu sama. Hanya wajah manusianya yang berganti. Pasar jatuh, harga saham merah semua. Berita di televisi penuh kata krisis, kehancuran, akhir zaman. Orang-orang yang kemarin sok percaya diri, hari ini gemetar.
Dan di saat itulah aku selalu bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang menyaksikan masalah atau sedang menyaksikan peluang? Bear market bukan ujian kecerdasan, itu ujian karakter. Semua orang terlihat jenius saat pasar naik, bahkan orang bodoh pun terlihat pintar. Tapi ketika harga turun 30, 40, 50%, topeng jatuh satu persatu. Aku sudah melewati banyak masa seperti ini, dan aku bisa memberitahumu satu hal dengan pasti. Orang tidak bangkrut karena harga turun. Orang bangkrut karena mereka tidak siap secara mental. Ketika kamu melihat portofoliomu menyusut setiap hari, otakmu tidak berpikir rasional. Ia berpikir untuk bertahan hidup. Ia berteriak, keluar sekarang. Hentikan rasa sakit ini. Dan disitulah kebanyakan orang membuat keputusan terburuk dalam hidup finansial mereka. Aku tidak kebal terhadap rasa takut. Aku merasakannya juga. Tapi aku tahu satu hal, harga dan nilai bukan hal yang sama. Jika aku memiliki bisnis yang kuat, dengan arus kas nyata, keunggulan kompetitif yang masih ada, dan manajemen yang tidak berubah menjadi bodoh atau curang, mengapa aku harus panik hanya karena angka di layar turun? Pertanyaannya bukan berapa harga saham hari ini? Pertanyaannya adalah, apakah bisnis ini masih bernilai 10 tahun ke depan? Bear market adalah diskon besar-besaran yang dibungkus dengan teror psikologis. Masalahnya, diskon ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang masih punya keberanian rasional. Aku selalu mengatakan ini pada diriku sendiri jauh sebelum krisis datang. Jika pasar jatuh dan bisnisnya tidak rusak, aku akan bertahan. Dan jika aku punya cash, aku akan membeli. Keputusan itu harus dibuat saat pikiran tenang, bukan saat darah sudah panas. Orang yang berhasil di investasi bukanlah mereka yang tidak merasa takut. Mereka adalah yang tidak membiarkan rasa takut mengendalikan tindakan. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu, jika pasar jatuh besok, apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Atau kamu baru akan berpikir saat semua orang sudah panik? Karena di pasar, yang bereaksi paling cepat secara emosional, biasanya yang kalah paling telak. Sekarang, izinkan aku menutup cerita ini dengan sesuatu yang jarang dibicarakan. Portofolio bukanlah tujuan. Uang bukanlah tujuan. Angka bukanlah tujuan. Tujuan sebenarnya adalah hidup yang tenang. Aku telah melihat orang dengan portofolio besar, tapi hidupnya penuh kecemasan. Dan aku telah melihat orang dengan portofolio sederhana, tapi tidur nyenyak setiap malam. Tanyakan pada dirimu sendiri, untuk apa kamu berinvestasi? Apakah untuk pamer angka, atau untuk membeli kebebasan? Karena, jika investasimu membuatmu terus memeriksa harga, kehilangan fokus hidup, dan merasa cemas setiap hari, maka ada yang salah. Investasi seharusnya membebaskanmu, bukan memperbudakmu. Aku selalu membangun portofolio yang bisa aku tinggalkan, yang tidak membutuhkan perhatianku setiap jam, yang tetap masuk akal. Bahkan jika aku salah, aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh fluktuasi harian. Ada harga yang lebih mahal dari uang, ketenangan pikiran, dan banyak orang menukarnya demi ilusi return sedikit lebih tinggi. Aku lebih memilih return yang masuk akal dengan hidup yang damai, daripada return maksimal dengan hidup penuh stres. Karena apa gunanya kaya jika pikiranmu miskin ketenangan? Portofolio yang baik harus cocok dengan kepribadianmu, dengan usiamu, dengan tanggung jawab hidupmu. Orang muda dengan penghasilan stabil punya risiko berbeda dengan orang tua yang hidup dari hasil investasi. Tapi kebanyakan orang meniru strategi tanpa memahami konteks. Mereka tidak bertanya, apakah ini cocok untuk hidupku? Mereka hanya bertanya, berapa persen returnnya? Dan itu pertanyaan yang dangkal. Aku selalu berkata, kalau portofoliomu membuatmu sulit tidur, kamu terlalu berisiko. Turunkan ekspektasi, kurangi kompleksitas. Terima hasil yang lebih rendah dengan kualitas hidup yang lebih tinggi. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Uang adalah alat, bukan skor kehidupan. Dan biarkan aku jujur sepenuhnya di akhir ini. Sebagian besar hasil investasi bukan karena kepintaran,
tapi karena waktu. Waktu membutuhkan kesabaran. Kesabaran membutuhkan ketenangan. Dan ketenangan hanya datang jika kamu tidak mengambil risiko bodoh. Jadi, sebelum video ini berakhir, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan terakhir untukmu. Apakah portofoliomu sedang bekerja untuk hidupmu? Atau hidupmu sedang bekerja untuk portofoliomu? Karena, kalau jawabannya yang kedua, kamu sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Dan tidak ada return di dunia yang bisa membelinya kembali. Aku ingin kau mendengarkan bagian ini. Pelan-pelan. Bukan dengan ambisi. Bukan dengan ego. Tapi dengan kejujuran pada diri sendiri. Karena di balik semua angka, grafik, strategi, dan istilah canggih, investasi pada akhirnya bukan soal uang. Ia adalah cermin tentang siapa dirimu. Ketika tidak ada yang melihat, sebagian besar orang tidak gagal karena mereka miskin pengetahuan. Mereka gagal karena mereka miskin kesabaran, miskin disiplin, dan terlalu kaya rasa takut dan keserakahan. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk selalu bergerak, selalu bereaksi, selalu merasa tertinggal. Jika kamu diam, kamu dianggap bodoh. Jika kamu menunggu, kamu dianggap lambat. Jika kamu tidak ikut, kamu dianggap gagal. Padahal, seringkali, keputusan paling cerdas adalah tidak melakukan apa-apa. Kita diajarkan untuk mencari kepastian, untuk mencari jaminan, untuk mencari sistem yang katanya bisa mengalahkan realitas. Dan kita lupa satu hal paling penting. Hidup tidak pernah menawarkan kepastian. Ia hanya menawarkan pilihan dan konsekuensi. Uang memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu serakah, uang membuatmu lebih serakah. Jika kamu takut, uang membuatmu lebih penakut. Jika kamu tidak jujur pada diri sendiri, uang akan menghukummu dengan kejam. Masalahnya, kebanyakan orang menggunakan uang bukan untuk membangun kebebasan, tetapi untuk menenangkan kecemasan mereka. Mereka membeli karena takut ketinggalan. Mereka menjual karena takut rugi. Mereka mengejar return bukan karena kebutuhan hidup, tetapi karena ingin membuktikan sesuatu. Dan pasar tidak peduli pada perasaanmu. Pasar tidak peduli pada niat baikmu. Pasar hanya bereaksi pada tindakanmu. Kekayaan sejati tidak dibangun dari keputusan besar yang dramatis. Ia dibangun dari ratusan keputusan kecil yang tampak membosankan, namun konsisten. Tidak membeli saat semua orang membeli. Tidak panik saat semua orang panik. Tidak sombong saat menang. Tidak hancur saat kalah. Itu tidak terlihat heroik. Itu tidak viral. Itu tidak memberi dopamin cepat. Tapi justru di sanalah kekayaan yang tahan lama tumbuh. Kita terlalu sering mengukur hidup dengan hasil jangka pendek, padahal hidup adalah permainan jangka panjang. Dan dalam permainan jangka panjang, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu berlari, tetapi apakah kamu masih berdiri di garis akhir? Banyak orang ingin kaya, tapi sedikit yang benar-benar ingin menjadi dewasa. Dewasa berarti menerima bahwa kamu bisa salah. Dewasa berarti membangun perlindungan terhadap kesalahanmu sendiri. Dewasa berarti memilih cukup di dunia yang selalu berkata tidak pernah cukup. Tidak ada rasa malu dalam hidup sederhana dengan tenang. Yang memalukan adalah hidup penuh kecemasan demi mengejar angka yang bahkan tidak sempat kamu nikmati. Uang tidak akan menyelamatkanmu dari hidup yang berantakan. Justru sebaliknya, jika hidupmu berantakan, uang akan memperjelas kekacauan itu. Investasi yang baik seharusnya membuat hidupmu lebih lapang, bukan lebih sempit, membuat tidurmu lebih nyenyak, bukan lebih gelisah. Jika setiap kenaikan membuatmu euforia berlebihan, dan setiap penurunan membuatmu kehilangan arah, maka masalahnya bukan pada pasar. Masalahnya ada pada hubunganmu dengan uang. Uang hanyalah alat, bukan identitas, bukan harga diri, bukan ukuran nilai manusia. Kita sering lupa bahwa tujuan akhirnya bukan menjadi orang terkaya di ruangan, tetapi menjadi orang paling bebas di dalam hidupnya sendiri. Bebas
dari rasa takut berlebihan, bebas dari keharusan membuktikan sesuatu, bebas dari perbandingan yang tidak ada ujungnya. Kebebasan itu dibangun dari keputusan sadar untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu, untuk tidak mengejar sesuatu yang tidak kita pahami, untuk tidak mempertaruhkan ketenangan demi validasi. Jika ada satu pelajaran yang ingin kau ingat, ingatlah ini. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup, dan cukup adalah bentuk kekayaan yang paling langka di dunia modern. Bangun kekayaanmu dengan cara yang membuat hidupmu lebih manusiawi, lebih tenang, lebih jujur, lebih sadar. Karena pada akhirnya, ketika semua angka berhenti bergerak, ketika semua layar dimatikan, dan ketika waktu tidak bisa dibeli lagi, yang tersisa bukan portofolio. Yang tersisa adalah hidup yang telah kamu jalani. Dan tidak ada return di dunia yang bisa menggantikan hidup yang dijalani dengan damai.